Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2025. Hari ini kita akan belajar TWK tentang Pancasila. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Memahami dan menyadari pentingnya menjaga keutuhan NKRI adalah wujud kesadaran kita sebagai warga negara yang baik. Untuk itu, dalam mengantisipasi polarisasi konflik yang mengancam kedaulatan negara, diperlukan peran dan penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai polarisasi konflik. Polarisasi konflik. Polarisasi konflik itu adalah kalau polarisasi politik itu ada dua kubu antara A dan B itu memiliki pemahaman yang berbeda. Kalau polarisasi konflik itu terjadi konflik antara kubu A dan kubu B. Misal di negara Indonesia itu ada golongan A dan golongan B itu terjadi konflik. Nah, ini fungsi dari Pancasila ini harus dikuatkan. Apanya ini? Pancasila yang harus dikuatkan ini sebagai apa? Diperlukan peran dan penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara itu hubungannya dengan pemerintahan atau negara. Ini nanti hubungannya dengan pembuatan hukum ya dalam proses sistem kenegaraan. Ini sebagai dasar negara. Ini bisa mengarah ke undang-undang, pembuatan undang-undang. Kalau ini dikuatkan, nah bukan masalah konflik. Jadi dasar negara ini bukan. Kalau B, sumber dari segala sumber hukum. Pancasila itu merupakan sumber dari segala sumber. Jadi sumber-sumber atau undang-undang itu harus bersesuai atau selaras dengan Pancasila. Selaras dengan Pancasila. Perpu itu harus selaras dengan Pancasila. Tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Itu kalau Pancasila sebagai sumber dari segala sumber. Pandangan hidup. Pandangan hidup ini mengarah ke individu. Individu. Berarti Pak, ini bukan. Paradigma pembangunan juga bukan. Yang E, ideologi negara. Nah, ideologi negara itu apa namanya? Ideologi itu pemikiran atau tindakan. Kalau ideologi negara, bagaimana kita bertindak di dalam suatu negara. Kalau negara kita ideologinya adalah ideologi Pancasila, maka kita dalam bertindak dalam kemasyarakatan, masyarakat secara banyak ya, masyarakat dalam kenegaraan, kita harus berdasarkan Pancasila. Kalau individu itu pandangan hidup, tapi kalau kenegaraan itu ideologi. Misal, terdapat konflik, ada masalah, dan masalah ini bagaimana cara menyelesaikan, cara solusinya, solusi dalam menyelesaikan masalah ini apa? Misal di sini ada konflik, cara menyelesaikan konflik itu bagaimana? Nah, ini adalah ideologi negara. Ada konflik, cara menyelesaikan konflik ini bagaimana? Karena kita menggunakan ideologi Pancasila, di Pancasila itu ada sila keempat. Sila keempat itu tentang musyawarah. Musyawarah. Berarti untuk menyelesaikan konflik, ini kita lakukan mediasi agar konflik ini tidak terjadi atau konflik ini mereda. Nah, inilah yang dinamakan dengan ideologi negara. Ini masalah, solusinya apa?
atau memiliki tujuan. Tujuan atau cita-cita. Punya cita-cita, bagaimana cara mencapai cita-cita? Cara mencapainya. Nah, misal di suatu daerah, misal kabupaten, itu banyak masyarakat tidak sekolah, misal. Banyak anak-anak tidak sekolah. Anak-anak tidak sekolah. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikan agar anak-anak ini bisa sekolah? Nah, kita pakai ideologi Pancasila. Di sila kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bisa kita ada program KIP. Nah, itu ada kita adakan di suatu masyarakat, itu kita adakan iuran, misal iuran daerah, iuran untuk masyarakat untuk anak-anak ini. Nah, itu ada tujuan, cita-cita, terus cara mencapainya itu bagaimana? Itu adalah ideologi negara. Jawabannya E. Nomor 2. Pada 1 Juni 1945, saat sidang BPUPKI, Soekarno berpidato menyampaikan pemikirannya tentang 5 dasar negara Indonesia merdeka yang dinamakan Pancasila. Selanjutnya, rumusan Pancasila yang resmi diletakkan dalam pembukaan UUD 1945, alinea keempat yang mengandung 5 sila. Pernyataan yang sesuai dengan kalimat tersebut adalah bahwa Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa. Ini mengarah ke individu. Kalau falsafah negara, bukan. Ideologi negara. Ini yang tadi itu ada tujuan, solusinya, ada tujuan, cara mencapainya, bagaimana. Itu kalau itu ideologi. Ada masalah, cara menyelesaikan bagaimana, itu adalah ideologi. Tentunya bukan. Ini masalahnya kan nggak ada masalah kan di sini. Tapi Pak Soekarno meletakkan dasar negara. Berarti yang benar adalah dasar negara. Pancasila itu sebagai dasar negara. Nanti kalau dasar negara itu pemerintahannya bagaimana? Sesuai dengan Pancasila. Ini punya pemerintahan atau masalah negara. Satu-satunya pilar negara, bukan. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 3, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta meluncurkan program desa. Ini program desa mandiri budaya yang bertujuan, nah ini ada tujuan agar masyarakat bisa secara otonom mengembangkan potensi dan kekayaan desanya untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan warga. Ini adalah tujuan, mensejahterakan warga. Warga sejahtera. Caranya meluncurkan program. Nah, meluncurkan program mandiri budaya. Program tersebut sesuai dengan fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai, nah seperti penjelasan tadi, ada tujuan, cara menyelesaikannya itu bagaimana? Bukan, ada tujuan, cara mencapai tujuan tersebut bagaimana? Itu adalah ideologi negara. Jadi jawabannya adalah yang C. Pandangan hidup itu individu, hubungannya dengan individu. Kalau dasar negara itu ngarahnya ke pemerintahan. Kalau satu-satunya pilar negara, ini salah, ini satu-satunya pilar negara. NKRI itu memiliki 4 pilar.
empat pilar negara. Lanjut nomor 4. Dari pernyataan tersebut yang mencerminkan Pancasila sebagai ideologi negara ditunjukkan oleh nomor ideologi negara. Menjadikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai cara pandang untuk memandang dunia. Ini pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup. 2. Menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai arah dan orientasi dalam berbangsa dan bernegara. Menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai arah dan orientasi dalam berbangsa dan negara. Sebagai arah dan orientasi. Ini sebagai ideologi negara. Terus menyusun perundang-undangan yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Undang-undang berarti dasar negara. 4. Menjadikan Pancasila sebagai panduan dalam mencapai tujuan negara. Dijadikan sebagai panduan. Jadi ketika ada masalah, cara menyelesaikannya itu bagaimana. Nah, cara menyelesaikan tersebut dengan cara yang ada di Pancasila. Kalau masalahnya tentang ketuhanan, di situ ada tentang bab ketuhanan yang Maha Esa. Kalau masalahnya tentang keadilan sosial, itu di sila kelima. Kalau masalah persatuan, ada sila ketiga. Kalau masalah konflik, itu bisa dimusyawarahkan, sila keempat. Berarti sebagai panduan dalam mencapai tujuan. Nah, ini panduan dalam mencapai tujuan, cara mencapai tujuan, cita-cita, caranya. Itu adalah ideologi negara. Jadi yang 4, ini yang benar. Berarti ini enggak ada 4. Nah, 4-nya ada di 2 dan 1. Misal 2 ini masih ragu misal. Menjadikan nilai luhur Pancasila sebagai cara pandang untuk memandang dunia, ini kan pandangan hidup. Berarti ini salah. Berarti yang benar adalah yang D. Lanjut nomor 5. Para pendiri bangsa dan tokoh nasional secara bersama-sama berjuang untuk mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perjuangan melawan penjajah. Tugas generasi muda, terutama pelajar, terutama pelajar, saat ini adalah dengan mengembangkan potensi dalam dirinya untuk memberikan sumbangsih dalam mengisi kemerdekaan, sekaligus berperan aktif memajukan bangsa. Sikap pelajar yang mengembangkan potensi demi memajukan bangsa Indonesia merupakan pengamalan nilai dasar Pancasila, yaitu ini sila pertama, ketuhanan, keadilan, ini sila kelima, kemanusiaan, ini sila kedua, persatuan, sila ketiga, kerakyatan, sila keempat. Nah, kerakyatan. Kalau sekarang itu kemerdekaan bangsa Indonesia itu diteruskan oleh para pemuda. Kalau diteruskannya dengan perjuangan, terus mengisi kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, memajukan bangsa, Nah, ini mengarahnya ke persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Jadi ini mengarah ke sila ketiga. Jawabannya adalah yang D. Itu tadi 5 soal sudah kita bahas, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga di tahun ini kita lolos PNS. Al-Fatihah. Amin. Tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.